Mari beternak babi. Bermain air dari kemarin. Bermain sawah, kita lagi main ke sawah. Dan kita masih di Bali dan masih bareng saya Dharma Dan saya Dokter Radian. dan kita masih di mana dokter? Masih di Radian Channel. Menyatu dengan alam. Pasti tahu di mana itu, tetap kita ada di Bali dan di sini. Karena Bali, kalau kita lagi jalan-jalan ke Bali, kita selalu ketemu sama babi guling ya. Iya. Kemudian lihat nih ya, bagus banget ya. Aduh, di mana-mana pokoknya. Tuh, wow. Di mana-mana pokoknya kita ketemu sama bunga, di mana-mana kita ketemu sama makanan-makanan enak. Tuh, Nah, ada yang ada satu nyambut makanan itu. enak yang memang saya tidak boleh makan, yaitu apa? Iya, Dokter Radian guling. Jadi hari ini kita berada di peternakan babi. Jadi ini teman-temannya dari kameramen kita, Mas Yoga. Nah, ya ini. Halo, nama saya Ngakan. Saya peternak babi yang ada di Kabupaten Gianyar. Mari beternak babi. Nah, setelah kita jalan-jalan tadi, kita sampai dan sudah berkenalan dengan Blinakan. Iya, sahabat Radian, beliau adalah yang punya peternakan piglet ini ya. Kalau yang nonton Pini Depu pasti sudah tahu ya, piglet itu apa? Apa dokter? Babi. Bukan. Oh, bukan ya? Bukan. Terus apa dong? Beruang tapi putih. Karena posisinya di sini ya gede-gede banget ya. Sama kita aja kayaknya gede mereka nih. Bli, boleh cerita dari awal kok bisa nih beternak babi? Apa yang melatar belakangin, Bli? Oke, basic saya sebenarnya bekerja di pariwisata. Jadi pariwisata sama dengan Wayan. Terus saya mulai usaha ini dengan modal 150 juta awal. Itu sekitar 2,5 tahun yang lalu. 2,5 tahun yang lalu. Saya terinspirasi untuk beternak karena keluarga saya memang peternak semua. Dari bibit saya peternak yang sekarang asetnya hampir 1,5 miliar. Wow. Itu ya tertarik karena saya pikir pariwisata kadang-kadang saya pikir tidak naik turun ya. Naik turun, grafiknya naik turun. Jadi dipakai sambilan atau apa namanya biar pas grafiknya turun masih ada backup ya. Gitu. Kalau kata beli Wayan itu pariwisata tuh kayak jet coaster. Tiba-tiba pas di atas sih enak ya, pas turun jantung ngeklik tinggal di atas. Oke, dari tahun berapa itu beli? 2,5 tahun yang lalu. 2017 ya? Enggak, 2019 awal. 2019 awal. Baru ya, tapi udah banyak banget ya.
Iya, Untuk terima belajar beternaknya dari mana, Bli? Awalnya saya beternak belajar dari bibi dan juga banyak lihat di channel YouTube tentang pig farmnya gitu. Nah, satu lagi nih. Iya. Kalau di sini sudah ada berapa sekarang? Ini indukannya baru 9 ekor betina? Ya, 9 ekor betina, 2 ekor pejantan. 2 ekor terus, pejantan. anaknya kurang lebih 80 ekor. Rencana kita Dari mau 9 bikin tadi, Ya. dengan 2 ekor jantan udah jadi 90 ekor anaknya. itu kita ada beli juga dari luar. Oh, tapi kebanyakan anak sendiri? Iya, kebanyakan anak sendiri. Wow, satu kali beranak emang mereka bisa menghasilkan berapa anak? Kalau 9 ekor itu kalau kita hitung rata-rata kalau dari lahir pas ada yang 12, ada yang 14 ekor, mungkin ada yang mati atau ketindih sama induknya mungkin ya 10% atau 20% lah. Yang berkurang jadi sekitar 8 atau 9 ekor. 8 atau 9 ekor per ekornya ya, induknya, per induk ya. Oh, pantas kalau 7 ya minimal 60-an ekor ya. Iya, 60-an. Menggiurkan ya. Dan di sini kalau biasanya menjual pada saat dia udah umur berapa? Tergantung sih kalau memang babi bibitnya unggul, istilahnya dia baru lahir 1 kali, melahirkan 2 kali masih bagus anaknya, itu bisa sampai 5 bulan sudah panen. Sudah panen. Ya, oh, itu kalau lahiran yang keempat, kelima, keenam? itu kemungkinan bibitnya agak berkurang karena udah terlalu sering dia melahirkan, jadi kualitasnya agak menurun sedikit lah. Biasanya bisa 5,5 bulan lah. 5,5 bulan. Ya. Oh, alah. Oke, Bli. Kalau di sini kan ada kandang di sini, ada kandang di sini, ada kandang di sini, ada kandang di sini. Ya. Boleh dijelasin dari awal, Bli? Dari mana? Di situ awalnya kita penggemukan. Oke, kita jalan yuk. Ya. Awalnya kita penggemukan. Jadi kalau penggemukan kemungkinan profitnya agak tipis. Agak. Jadi karena pakannya mahal. Ini penggemukan ya? Iya, ini penggemukan. Karena pakannya mahal, jadi mungkin profitnya sedikit. Kecil. Jadi kita berinisiatif untuk membuat indukan. Jadi kalau kita udah punya bibit sendiri, gemukan sendiri, itu hasilnya lebih besar. Jauh lebih besar. Dan kalau saya lihat rata-rata babinya warnanya putih ya? Ya, ini kita kebetulan induknya Landrace. Landrace. Jadi ada silangan Landrace sama Yorkshire. Kita ada beberapa, juga ada yang jenis Duroc yang warna merah. Jadi kita masih kembangkan yang genetik Landrace dulu aja sama Yorkshire karena tinggi dan besar. Juga untuk pedaging memang bagus Duroc yang warna merah. Yang warna merah. Oh. Di sana ada yang merah bibitnya. Apakah ada perbedaan antara yang saya lihat sih ekornya ada yang melingkar, ada yang lurus? Ada sih perbedaan, tapi yang kebanyakan kalau ekornya melingkar itu biasanya menurut jauh lebih cepat dia perkembangannya gitu. Oh iya ya, yang melingkar yang gede-gede ya. Kalau secara kasat mata sih ya. Iya. Oke. Kalau untuk setelah besar kemudian untuk dijual itu apakah langsung ke user atau orang langsung atau di pooling dulu ke? Sementara kita ada saudagar misalnya dia pemborong. Pemborong, dia potong sendiri, dia jual langsung ke pasar. Oke. Nanti tanggal 2 ada di Bali ya namanya, ada gabungan usaha ternak di Bali mau adakan seminar yang di Ubud. Nanti kita diundang untuk ikut berpartisipasi karena ada program, dari dulu sudah ada program dia kirim babi hidup ke Medan, Surabaya dan Jakarta. Nanti kita mudah-mudahan kualitas kita bagus, bisa ikut. Nanti kalau sekali panen itu 65 ekor, jadi kita bisa langsung ke Surabaya, ke Jakarta. Oke, kalau di sini ada berapa kandang? Ini ada 14 kandang penggemukan. Kebetulan kemarin ada yang kosong, udah ada panen. Udah panen. Ini udah panen. Terus kita nunggu itu bibitnya turun, lalu kita isi lagi. Itu kita
programnya sih sampai 200 ekor nanti karena ini masih dalam pengembangan tahap ya. pengembangan ya. Nanti mungkin minggu depan udah mulai proyeknya lagi untuk pembikinan kandang indukan. Ini lucu banget nih warna-warni nih. Ya, ini yang saya bilang tadi ada silangan Landrace, ada Duroknya, ada Yorkshire-nya. Yorkshire-nya. Ya. Oh. Nah, kalau yang anakan sendiri yang mana nih? Ini anakan semua di sini. Ini anakan sendiri semua? Ya. Oh, itu juga anakan sendiri semua? Ya, sedang dulu awal-awalnya kita tidak punya indukan, jadi kita beli dari bibit sendiri juga sih dari keluarga. Ini yang jenis Durok yang merah. Oh iya merah. Oh my god. Lucu banget. Kok takut Ini sih? umurnya baru kurang lebih 2 bulan dari lahir dia. Ini 2 bulan? Dari lahir. Itu biasanya 40 hari kita pisahkan dari induknya, terus kita gemukkan gitu. 40 hari itu mereka udah bisa makan sendiri ya? Sudah bisa makan sendiri. Kita pastikan dia sudah bisa pintar makan sendiri, baru kita pisah sama induknya. Biar induknya cepat birahi, nanti biar bisa kawin lagi, bisa produksi lagi. Kalau mereka kriteria untuk yang sudah bisa dipanen, itu kriterianya apa? Kriterianya sih nggak ada sih. Yang penting beratnya mungkin bobot di atas 100 kilo. Ini belum. Ini baru 3,5 bulan. Itu belum. 3,5 bulan? Kalau dipotong mungkin dagingnya belum begitu bagus. Ini belum? Belum. Padahal udah gemuk-gemuk ya? Belum. Itu di sana baru ada yang bisa sudah siap panen. Oh, nanti kita lihat. Ya. Oke. Ini baru 3,5 bulan loh, sahabat Radian. Li, kalau setahun 2 tahun belakangan ini kan kalau di berita kan kita sering mendengar kasus ASF pada babi khususnya di daerah Sumatera Utara. Kalau di Bali sendiri itu bagaimana? ASF atau African Salmonella ya, kepanjangannya. Waktu ASF kita benar-benar merasakan dampaknya yang luar biasa. Populasi babi waktu itu kata ketua kita ada mungkin 50.000 ekor saja, jadi itu sangat kurang sekali. Itu memang waktu ASF harga jatuh, bahkan kita jual pun susah, susah jualnya, Dok. Biasanya kita di atas 35.000 per kilo, waktu ASF itu sampai 15.000 per kilo. Itu populasi menurun karena memang mati. Warga, memang karena ada kasus ya. Dampaknya kasusnya luar biasa. Hampir 70%. Habis 70%. Ya, 70% yang peternak hewannya mati. Waktu itu upaya bantuan dari pemerintah untuk menanggulangi dalam bentuk apa? Kita sempat didatangi dari Dinas Peternakan dari Kabupaten Gianyar. Itu ada penyuluhan, diantaranya dikasih disinfektan gratis dari Gupbinya, dikasih disinfektan, disuruh untuk sterilisasi, jadi mengurangi mobilitas orang masuk ke kandang, jadi pakan atau gimana. Jadi harus disteril ya, gitulah ya. Jadi buat sahabat Radian yang belum tahu ASF itu apa, jadi ASF itu African Swine Fever. Jadi dia penyakit yang asal muasalnya dari benua Amerika, yang dia memang menyerang babi, menyebabkan demam tinggi. Gejala secara umum dia biasanya ada kayak sedikit flu, gangguan pencernaan, demam tinggi, dan tingkat kematian tinggi. Pada beberapa kasus kadang kematian bisa sampai 90%. Meskipun mereka itu berbahaya dan mematikan di babi, tapi tidak menular ke manusia.
Karena ada kadang beberapa masyarakat panik karena di babi tingkat kematian tinggi, mereka jadi khawatir mau mengkonsumsi atau berkunjung ke peternakan babi. Jadi ASF itu tidak menular ke manusia, hanya menyerang babi. Waktu wabah ASF kemarin ada support dari pemerintah ya Bli ya, untuk mengembalikan biar dunia peternakan babi lebih naik lagi. Kemarin ada dari pemerintah itu membeli langsung apa namanya hasil dari peternak babi yang kurang laku di pasaran karena mereka takut untuk mengkonsumsi daging babi karena tertular penyakit ASF. Jadi mereka berinisiatif untuk membeli untuk hasil ternak dari peternak gitu. Dia potong sendiri dan dibagikan ke peternak langsung, ke masyarakat langsung ya. Kalau sekarang berarti untuk distribusi jual beli babi sudah mulai normal kembali. Setelah ASF jadi babinya langka, itu kita waktu itu harganya lumayan bagus sampai 50.000 per kilo. Sekarang udah turun lagi karena mungkin populasinya udah mulai banyak, mulai stabil lagi. Masih di sekitaran 37 atau 38.000. Tapi untuk pengiriman ke Pulau Jawa itu di atas 42 sampai 45.000 per kilo. Lumayan banyak ya. Jadi memang peran pemerintah itu tidak bisa kita pungkiri bahwa pemerintah juga turut membantu membangkitkan perekonomian lokal juga. Beli terkait ASF lagi. Waktu itu wabah pertama kali di daerah Bali itu ditemukan di tahun berapa, Bli? Itu kurang lebih 3 tahun yang lalu. Itu pertama saya dengar di Kabupaten Tabanan. Hampir seluruh kabupaten di Bali mengalami tertular virus itu, yang dari Tabanan, Bangli sampai ke daerah Gianyar. Terus memang waktu itu agak lumayan susah sih, kita butuh waktu sampai 2 atau 3 tahun untuk lama untuk recovery-nya, karena peternak juga takut awalnya untuk memulai usahanya lagi karena virus masih menyebar gitu. Jadi kalau kita yakini kalau sudah aman, kita memulai lagi untuk beternak gitu. Kalau hal-hal yang biasanya yang membuat masyarakat jadi percaya lagi untuk kembali mengkonsumsi babi, kira-kira apa, Bli? Kemarin ada apa namanya itu langsung dari Gubernur Bali itu dalam apa namanya seminar atau gimana itu dia langsung mengkonsumsi babi, artinya dengan pemerintah, dengan stakeholder di sana, dengan media yang apa namanya biar masyarakat percaya bahwa virus itu tidak menyebar ke manusia, jadi masih aman untuk dikonsumsi, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk ini umur 15 hari. Baru 15 hari? Waduh, lucu banget ya. Ini baru umur 15 hari. Itu memang dia anaknya sedikit, cuma 6. Kurang tahu ya gimana faktornya, nggak tahu saya. Biasanya dari mungkin faktor rezeki atau keberuntungan, biasanya itu minimal dia beranak 10 sampai 14 sampai 16 ekor.
Kita Ini mungkin 6. rezeki 6. Jadi tapi kalau beranak sedikit tapi cepat besar dia. Besar. Karena susu dari induknya dia memang sedikit fokus yang lebih fokus iya. ya. 6 aja menurut kita udah banyak ya. Aduh. Nah, kalau kita lihat sebelah kiri. Ya. Sebelah kiri ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya? Ya. 10 dan warnanya lucu-lucu banget, Beli. Ini umur berapa, Beli, kalau yang ini? Ini baru umur 8 hari. 8 hari. Iya. Aduh, kalau ngelihat begini ya pengen dipelihara di rumah, di dalam rumah. Masuk ke dalam kamar pengennya ya. Iya. Lucu banget ya, 8 hari. Jumlahnya berapa nih? Benar 10 tadi ya? Itu kemarin jumlahnya 12 ekor, jadi ketindih sama induknya 2 ekor. Oh, waktu bayinya. Ya, waktu induknya tinggal 10 ekor saja. Gede banget ya, udah kayak sapi ya. Anaknya banyak banget lagi. Iya. Waduh. Beli, terima kasih banyak. Iya. Kita sudah boleh ngeliat-ngeliat. Iya. Dari Sama-sama. sana sini. Waduh, sampai boleh lihat kandang untuk bayi, pandang pembesaran. Tadi di sebelah sini tadi juga ada kandang untuk Induk. yang lagi pada hamil ya. Iya. Dan untuk siap untuk dikawinkan ini ya, jantan ya. Aduh, terima kasih banyak, Beli. Semoga sukses selalu. Terima kasih Nanti kita doanya. mampir-mampir sini lagi boleh ya. Terima kasih. Ada harapan-harapan Beli untuk masyarakat atau pesan-pesan untuk Ya. pemerintah mungkin, atau ada harapan pribadi nih Beli Ya. untuk, atau mungkin untuk masyarakat yang belum berani makan daging babi gitu. Oke. Sehabis virus ASF kemarin, diharapkan pemeran seluruh stakeholder dari pemerintah, masyarakat bahu-membahu untuk ikut serta membangun atau beternak lagi, karena dari hasil babi itu sangat menggiurkan. Sangat dari hasil beternak kita bisa untuk sekolahkan anak, untuk ya hasilnya lumayan. Oh, lumayan ya. Ya, Dan ya. sudah waktunya sudah aman untuk Sudah mengkonsumsi aman. daging babi lagi ya. tentunya. Tapi kita harus waspada supaya ASF atau virus tidak terulang kembali. Jadi kita terus menerapkan sterilisasi biar aman, kita tidak terulang kembali kasus kemarin. Oke. Nah, untuk si babinya, karena babinya sudah siap untuk menyusui, akhirnya kita tidak boleh lagi untuk mengambil gambar ya. Takutnya porno. Oke, kita pamit. Sampai jumpa lagi di Radian Channel.